Halo lokal pips, kapan sih kalian terakhir mainin video game? Coba kita ajak nostalgia dulu. Masih ingat nggak kapan kalian dibeliin Sega atau PlayStation sama bokap nyokap dulu? Gimana rasanya waktu itu? Pasti seneng banget nggak sih? Dengan video Kenapa Enggak kali ini, kami ajak teman-teman Plus 62 untuk mengenang beberapa video game favorit mereka yang nggak pernah mereka tamatin, atau ada nggak sih game yang sering dipakein cheat? Penasaran? Yuk kita lihat video ini sampai habis ya. Halo, nama gue Roy, gue konten editor di Plus 62. Halo guys, saya Davi, anak magang marketing di Plus 62. Halo, saya Rio, saya kreatif desain di Plus 62. Saya si tukang main dingdong yang kalau pulang sepedanya pasti hilang. Ada game Sega dulu, Sega zaman masih 32 bit, itu Earthworm Jim. Itu nggak pernah gua tamatin karena emang susah banget tuh game. Game itu penuh misteri dan nggak ada directnya gitu loh, nih gua harus menyelesaikan misi apa sih. Jadi ya dia model macemannya tuh kayak Mario Bros, Sonic kayak gitu, tapi ya nggak ada clue gitu, lo harus kemana. Jadi emang lo harus kayak apa ya namanya, kayak searching sendiri gitu, cari tempat-tempat, dan emang lo harus melewati, tapi ada pintu keluarnya kayak gitu. Banyak, banyak, tapi yang Harvest Moon itu gue nggak pernah sampai tamat. Sampai tahun kedua tuh pasti gue kayak udah bosen gitu, nggak bosen sih, tapi kayak jeda, jenuh, terus ya lupa aja gitu. Harvest Moon, GTA San Andreas itu juga misinya banyak banget. Seingat gue tuh gue udah sampai 50% ke atas lah, udah gue selesaiin tuh. Terus tiba-tiba jenuh, udah hilang lagi. Yang gue inget dua itu sih, yang belum gue tamatin tapi pengen gue tamatin sebenarnya, tapi udah nggak ada alatnya. Aduh, gue banyak banget yang tamat, malah kebalikannya nih gue nih. Banyak banget yang tamat. Sombong amat. Oh, gue tahu Metal Gear Solid 3 Solid Snake. Solid Snake apa-apa, pokoknya yang dia di hutan sendirian gitu deh. Itu seru banget, tapi gue nggak pernah tamat. Karena susah minta ampun. Susahnya minta ampun. Sama satu lagi, gue dulu main SpongeBob. Gue nggak ngerti kenapa gue main SpongeBob. Cuman susah juga deh. Bisa tamat gue. Ya udah, paling gitu doang sih gue. Bisa dibilang ini tiap gua ngumpul sama teman-teman SMA gua, kita tuh main ini entah di kamar gua atau di kamar temen gua atau di kamar temen gua yang lain. Jadi kita suka ngumpul gitu. Kita sering mainin Smackdown. Temen gua sampai punya alat yang bisa main berempat, apa ya namanya tuh? Yang bisa, iya multi itulah. Pokoknya sampai punya alat yang kita bisa masang 4 stick untuk main WWF berempat. Jadi gamenya tuh satu ring, si belt si sabuknya ini digantung di tengah, jadi kita harus pakai tangga untuk ngambil itu sabuk. Kejadian lucunya adalah kasur gua sampai jebol gara-gara main itu, dan gua masih punya fotonya. Kalau gua masih bisa ada, nanti gua tampilin di bawah foto jebol karena main Smackdown sama teman-teman gua pas SMA. Jadi ini game yang memorable buat gua, dan kayaknya tuh hampir tiap ngumpul kita pasti main ini nih, karena zaman itu Smackdown lagi naik-naiknya. Ya gitulah, Triple H. Counter Strike lo udah pasti. Kayak apa itu dulu euforianya. CS di mana-mana, sampai yang namanya warnet full, lo harus ngantri dan segala macem. Bahkan mungkin dulu gue kayak antara pacar sama CS, gue lebih pilih CS kali gue. Karena CS tuh benar-benar yang bikin gue salah satu yang bikin gue punya lingkungan, gue bisa bersosialisasi dan bertemu sama banyak karakter orang. Bikin gue kecanduan sampai sekarang Dota 2. Gue nggak pernah bosan main Dota 2. Karena gimana ya? Karena mainnya sama temen-temen sih. Jadi kayak kalau diajakin ya udah ayo gitu. Sampai sekarang walaupun gamenya kan MOBA.
ya gitu-gitu aja, mapnya nggak pernah berubah, gameplaynya kayak gitu. Cuman entah kenapa gue padahal kesel juga main game ini game apaan sih, tapi gue balik lagi gitu loh. Gue ngehina gamenya tapi gue kecanduan gitu loh, ngerti gak sih lo? Gak bisa lepas gitu loh. Ada dulu game di PS1 namanya Siphon Filter. Itu gamenya kayak Splinter Cell, kayak mainnya kayak Sneaky Beaky gitu. Itu tuh legend banget sih. Itu juga salah satu gue nggak pernah tamat itu juga tuh. Cuman pada zamannya di PS1 itu kayak wow banget gitu loh game itu. Jadi gue pengen banget main lagi sih karena dia udah nggak rilis lagi. Michael Jackson, Moonwalker, tapi yang versi dingdong. Itu udah paling keren sih, nggak tahu kenapa. Virtualnya padahal ya 16 bit, tapi sound itu kayak lo nonton beneran ini gitu. Sampai suara Michael Jackson-nya itu nggak kayak suara apa ya, nggak kayak suara arcade gitu. Emang beneran suara Michael Jackson banget gitu dia. Dia ngomong, dia nyanyi, dia cuma teriak hihi. Kayak gitu sih bener keren banget waktu itu gue ngeliatnya. Padahal speaker dingdong kan ya lo tahu ya, modelan begitu sih cuma keluar tak gitu doang. Tapi itu keren sih. Tuh kalau gue punya duit mungkin gue pengen punya dingdong ya malah di rumah. Oke, seperti yang gue bilang tadi, ada 2 game yang gue belum pernah namatin. Tapi sebenarnya 2 game itu yang gue cinta banget maininnya, Harvest Moon sama GTA San Andreas. Cuman nih kendalanya adalah gue nggak tahu nih gimana cara maininnya lagi di masa kini. Yang gue tahu ya cara mainin 2 game ini ya langsung lewat konsolnya ya, lewat PS1, PS2. Gue nggak tahu nih kalau mereka udah transform ke aplikasi kah atau ke PC kah. Cuman ya bagi gue, memori gue akan terrecall kalau gue main lagi di PS1 atau PS2 aja. Jadi 2 game ini yang pengen gue mainin di saat ini. Parasite Eve. Oh my god. Udah. Tapi emang game itu dia hampir sama kayak Resident Evil, cuman kayak beda gaya aja modelannya. Sama monster-monsteran kayak gitu, zombie-zombian juga modelannya. Cuman nggak tahu gue kalau disuruh milih antara Resident Evil sama Parasite Eve, gue tuh kayak udah lebih tergoda duluan sama Parasite Eve gitu. Parasite Eve tuh kayak lebih apa ya? Lebih membingungkan aja, tapi bingungnya itu bikin penasaran. Gue langsung tring ya. Silent Hill. Silent Hill tuh silent apa ya? Gelap, dark gamenya. Kayak ini game paling serem nih dari sound, dari visual. Dia bukan yang typical zombie kayak Resident Evil, tapi dia tuh kayak gelap, dark. Lo tuh kayak dikelilingi oleh kabut, lo dikelilingi oleh kegelapan gitu. Itu justru yang bikin serem. Itu gue namatin, walaupun memang setengah matinya adalah waktu zaman itu belum ada internet ya, jadi gue nggak bisa tuh nyari cheat di internet. Mau nggak mau gue harus nyari bukunya. Bukunya tuh ya nggak tebel sih, ya seginilah buku walkthrough gitulah. Itu gue sampai beli, sampai gue ikutin cara-caranya, sampai gue akhirnya menamatkan si Silent Hill yang pertama. Dan itu kayak gue bangga banget kan, ini game susah nih, ini bukan game yang ecek-ecek nih. God of War. God of War gara-gara itu, gara-gara susah ya. God of War sih, God of War sama Kingdom Hearts 1, 2 itu bagus banget, gamenya bagus banget sih. Oh sudah pasti. Yang pertama Harvest Moon lagi, karena gue sampai beli yang namanya Game Shark khusus buat main Harvest Moon. Biar hatinya si 5 perempuan ini nih yang bakal dijadiin istri di Harvest Moon, hatinya merah semua gitu. Jadi gue gampang untuk nikahin si 5 karakter perempuannya di Harvest Moon. Jadi gue sampai beli Game Shark. Yang kedua GTA San Andreas lagi. Kalau lagi bosen gue tuh suka tuh nembak-nembakin orang di jalan atau bazoka-bazokain orang di jalan gak jelas gitu, dikejar polisi. Itu kayak adrenalin gue nambah. Tapi begitu gue udah mau ketangkep baru deh gue pencet, dah bintangnya hilang. Jadi 2 game ini yang sering banget gue cheating, kasih cheat. Udah jelas GTA dong. GTA tuh kayak apa ya? Kalau dulu nggak nge-cheat tuh kayaknya nggak aci aja gitu buat main. Kayak harus deh gitu. Ada tapi ini game PC sih, namanya Battle Realms.
Dia itu modelannya kayak apa ya? Dota juga sih, mungkin modelnya kayak Dota kayak gitu. Cuman mungkin malah Battlegrounds ini malah kayaknya cikal bakalnya Dota deh waktu itu. Dia sebenarnya ceritanya cuman gampang ya, karena kalau di Battlegrounds ini lo kalau mau ngalahin musuh, lo juga harus ngancurin markasnya gitu. Dan ngancurin markasnya itu bener-bener it takes time banget. Dan gue tuh yang suka kayak, aduh yang ada udah keburu mati lagi prajuritnya, gue harus bikin lagi prajuritnya, nyerang lagi dengan jarak yang jauh. Jadi ada tuh penyetaannya cuma kontrol deh, itu tuh artinya destroy. Jadi pas gue udah masuk area mappingnya tuh musuh sambil perang, itu yang namanya markasnya gitu gue hancur-hancurin atau tuh itu sih. Itu pakai cheat. Jatuhnya itu cheat sih, kontrol D itu. Ada sih, cuman gamenya agak, gue nggak tahu ya dulu karena masih kecil. Jadi dulu kan ada PS2. Kalau masih kecil kayak kita ngasal aja kan beli game. Ada satu game namanya Larry the Larry Suit kalau nggak salah. Ternyata itu gamenya jorok, tahu nggak? Dan terus gue main, asik ya, gitu. Ini apaan sih gitu? Itu sih. Ini perasaan gua doang ya. Game yang jadi hidden gem gua itu The Game of Life. Itu bentuknya tuh kayak Monopoly gitu. Jadi Game of Life tuh kayak Monopoly tapi bukan yang muter kotak gitu, tapi dia ada eranya. Jadi startnya dari era 60-an sampai dia era 2000-an. Jadi ini cerita satu karakter cowok yang nanti akan nikah sama perempuan, akan punya anak, akan punya kerjaan. Dan ini menangnya itu adalah lo harus banyak mengumpulkan uang di game itu, The Game of Life. Ini juga game yang sering gue mainin sama teman-teman gue. Jadi kayaknya itu gue ada yang kenalin ke mereka. Jadi kayak gue bangga aja gitu kalau gue bisa kenalin game namanya The Game of Life. Ya itu game yang sama kayak si Mas Roy, Game of Life. Dulu tuh gue main Game of Life itu adalah salah satu cara gue deketin cewek. Jadi gue ajak ke ruang tengah, gue ajak main Game of Life gitu, ketawa-ketawa. Seru sih Game of Life tuh, maksudnya Monopoly yang apa ya, sebenarnya permainannya juga ya udah Monopoly, that's it gitu. Tapi permainan yang sangat bisa bikin ketawa dan bikin ngebahas banyak hal gitu soalnya tiba-tiba lo nggak tahu nih. Jadi dia tuh kayak permainan karir hidup lo. Jadi hidup lo ditentukan oleh dadu yang lo lempar gitu. Lo bisa jadi polisi, lo bisa jadi tentara, lo bisa jadi dokter, atau lo jadi arsitek atau segala macam, banyak sih itu pilihannya. Tapi semua tergantung dari dadu gitu. Ntar lo dapat istrinya modelnya itu juga random banget. Nggak karena lo begini lo begitu, nggak karena kerjaan lo ini kerja gitu. Dapat modelnya begitu, terus tiba-tiba ntar lo berapa langkah lagi di tahun berapanya lo juga punya anak. Dan yang kerennya ya karena apa, lo tuh naik mobil dan mulainya misalkan di tahun 60 sampai tahun 2000 dan mobilnya tuh berubah sesuai zamannya gitu. Itu sih lucunya tuh Game of Life. Mesti coba tuh. Oke, thank you Aryo. Thank you juga.